memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Nah, bagaimana anak kita kalau misalkan sudah kecanduan sesuatu hal, contohnya adalah gadget. Nah, tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di majelis Siraman Kolbu ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita pribadi lebih baik lagi, mencontoh apa yang disunahkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW secara akhlakul karim. Pemirsa, ini saya mau berpuisi sebentar. Begitu berat menjadi orang tua, menjaga dan mendidik anak tercinta. Namun apa daya, saat pandemi melanda, bagai buah si malakama, berkutat dengan gadget, menarik anak dari candu yang dirasa. Wah, itu tuh. Kira-kira temanya apa? Tapi sebelumnya senang sekali saya Bobby Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Kalau dari puisinya pemirsa pasti sudah bisa menebak bahwa ini tentang kegalauan atau keresahan orang tua ya, keresahan para orang tua tentang anaknya yang semakin lama semakin dekat dengan gadget. Mau tidak mau karena kondisinya seperti itu, tema kita pagi hari ini adalah anakku kecanduan gadget karena pandemi. Nih, pasti semuanya lagi pada ngalamin ya. Kondisi yang membawa kita ke arah seperti ini, tapi memang ada sisi lain yang membuat anak kita jadi kecanduan. Sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari guru kita, Ustadz Munawir Hajir. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu dari Sabang sampai Merauke yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa insya Allah anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah, mudah-mudahan cepat nikah, mudah-mudahan insya Allah matinya husnul khatimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung. Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, yang insya Allah mudah-mudahan yang banyak punya anak, insya Allah mudah-mudahan barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirah, tahadus binimah kepada para alim ulama, bil khusus kepada guru kita Ustadz Danu dan juga Mas Bobby. Pada kesempatan kali ini yang dialami banyak orang, yaitu terutama orang tua, yang akhir-akhir ini dalam kondisi yang sedang pandemi seperti ini, kita akan diuji oleh anak-anak kita. Anak bisa menjadikan fitnah, anak bisa menjadikan perhiasan, anak juga bisa menjadikan musuh buat kita semuanya. Nah, bagaimana anak kita kalau misalkan sudah kecanduan sesuatu hal, contohnya adalah gadget. Nah, tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan kepada kita
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian bagi kita semuanya. Merasakan saya sendiri ketika dalam keadaan anak-anak kita sudah senang sekali gadget untuk mengembalikan seperti semula, susahnya naudzubillah. Apalagi anak-anak kita sedang mencari ilmunya lewat di rumah. Kalau seandainya orang tuanya mampu memberikan pelajaran kepada anak, mungkin bisa memberikan pelajaran. Akan tetapi jikalau orang tuanya yang terbatas sudah kecanduan oleh gadget ini, Masya Allah, terkadang kita yang dirugikan adalah anak-anak kita. Matanya jadi nggak bisa melihat. Apalagi kalau pelajaran daring, Masya Allah. Anak bisa menjadikan musuh juga buat kita. Maka dari itu, orang tua mencontoh kepada baginda Nabi. Apa yang dicontoh? Wa yu'allimul kitab. Ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Hadirin wal hadirah, mudah-mudahan dengan anak-anak kita yang susah payah untuk mendidikan, mudah-mudahan dengan COVID ini semuanya ini menjadi anak-anak bisa belajar seperti semula yang sebelum ada COVID. Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga para orang tua berilah kesabaran yang banyak dan ujian kita semuanya akan menjadikan orang sabar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Mudah-mudahan Pak Ustadz Allah mengijabah doanya ya. Bisa kembali lagi belajar seperti sedia kala. Lagi belajar kadang-kadang lari ke bawah ngambil minum, Betul. main keluar, belajarnya enggak, kuotanya habis. Nah, seperti apa nanti tausiah dari Pak Ustadz dan juga nanti kita akan menyapa pemirsa online kita. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai masuk rumah sakit jiwa berarti emang ketergantungan udah parah nih Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini gimana Pak Ustadz? Di sisi lain memang sekarang harus kita belajar daring, tapi di sisi lain juga sambil belajar, sambil bisa main game, pelajaran ditinggal, atau kadang-kadang yang lebih parah ada yang sampai menyaksikan, mohon maaf nih, tayangan-tayangan dewasa. Dan lain sebagainya, game dan lain sebagainya. Ini dari sudut pandang orang tua, khususnya diwakili Pak Ustadz seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Silakan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diteguhkan oleh Allah Ta'ala iman, Islam, dan ihsan kita. Dan senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini tema kita bagus, anakku kecanduan gadget karena pandemi. Ya, memang kita tidak bisa menyalahkan. Pandemi ini memang harus terjadi atas izin Allah. Ya. Ini bisa menjadi sebagian ujian. Ada yang meninggal, ada yang jadi kecanduan gadget karena sekolah tidak bisa sekolah secara fisik. Tutup, ya, temu muka, tetapi daring. Efeknya banyak Pak Ustadz ya? Iya, Ada efeknya yang kesulitan banyak. pekerjaan juga. Iya. Aduh ya Allah. Kesulitan pekerjaan ya barangkali itu nanti akan kita bahas ya. Ya rezeki yang biasanya alhamdulillah dilancarkan ini oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah diseratkan oleh Allah Ta'ala, tetap kita syukuri Tetap aja. syukuri ya. Nah, yang kecanduan gadget ini memang tidak bisa kita salahkan semua, tetapi ayo kita evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Evaluasi, kecanduan gadget itu ada unsur seneng yang berlebihan. Ya. Ada unsur senang yang berlebihan. Cuma itu ada nggak pada kita orang tua? Ada nggak pada pasangan kita? Nah, kalau memang kita tahu bahwa kita itu menyenangi masalah duniawi itu kuat. Nah, oleh Allah Ta'ala di pandemi ini dimunculkan senengan orang tua itu mirip seperti anak seperti orang tuanya. Ya Mas Bobi kayaknya tersenyum terus itu kayaknya tahu persis. Karena memang kalau nganggur itu kalau nggak megang HP gatel tangannya. Nah, ini salah satunya itu. Ya, alhamdulillah saya bukan tipe yang hobi megang HP. Jadi
Jadi sudah ya nggak bisa gimana ya. Jadi anak itu memang begini Mas Bobi. Maaf ya ibu-ibu ya. Iya. Anak itu sebenarnya saya sangat setuju dengan nasihat Ustadz Munawir tadi. Yang mana tuh Pak Ustadz? Jadi jangan lupa tetap anak itu diberi pelajaran dari Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Membaca Itu Quran. sangat setuju saya. Betul. Di luar itu begini Mas Bobi. Memang ada waktu-waktu sekolah pakai komputer, pakai gadget Iya sebenarnya. betul. Handphone. Kita memang sebagai orang tua, kita tahu kalau ini terus, anak kita akan ketagihan dengan gadget. Betul. Dan itu tidak boleh kita menyalahkan yang punya HP, yang bikin pulsa, yang bikin macam-macam, nggak perlu. Itu ujian kita, harus kita pahami. Kita kumpulkan anak-anak di suatu keadaan, mau makan siang kayak, mau makan sore atau malam kayak, suatu keadaan atau pada saat maghrib menuju isya umpamanya, kita bisa dikumpulin ngaji bareng. Jadi orang tua ini yang ngajarkan malahan. Betul. Ngaji bareng walaupun anak-anak ngajinya masih terbata-bata ngaji. Kemudian si orang tua benar-benar ngajarkan ayat demi ayat itu agar diketahui sama anak. Biar anak kita seneng, kita memberikan pengajian tentang cerita para nabi-nabi kita dulu, sehingga mereka itu ada seneng, ada lucu di luar gadget. Kita mencintai anak karena Allah, insya Allah nanti anak kita akan mencintai kita juga karena Allah. Dan di mana tanpa anak kita itu kita suruh mendoakan kita, insya Allah paling sebentar lagi anak kita akan mendoakan kita. Amin. Ya Allah. Tidak perlu kita suruh, karena kita sendiri mencintai anak karena Allah. Nah ini mudah-mudahan difahami. Ayo semua ibu-ibu, bapak-bapak yang muslim saat ini mendengarkan Siraman Kalbu, ayo kita ajarkan. Apa yang bisa walaupun sedikit kita ajarkan. Baik. Agar anak kita tidak terlena dengan gadget. Baik. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ustadz Danu terima kasih. Masya Allah, tabarakallah tausiahnya. Mari kita para orang tua, kita melihat diri kita sudah sejauh mana kita memberikan pengawasan kepada anak-anak kita, sudah sejauh mana kita memberikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mari kita introspeksi, mudah-mudahan semuanya bisa kembali seperti sedia kala ya Pak Ustadz. Insyaallah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.